Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abnan Zaini. Di sini saya ingin mempresentasikan buku yang berjudul Laut Bercerita karya Leila Esyuri, penerbitnya Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG. Cerita dibuka dengan pengenalan sosok biru laut Wibisana, seorang pemuda cerdas yang menempuh studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Namun ketertarikannya pada dunia sastra, khususnya karya-karya Pramudia Anantatur dan sastrawan besar dunia, membawanya jauh melampaui ruang kelas akademis. Laut mulai gelisah melihat realitas sosial di Indonesia pada awal dekade 1990-an. Di awal cengkraman rezim Orde Baru yang otoriter, kebebasan berbicara dikekang, pers dibungkam, dan aksi protes mahasiswa diberangus secara brutal. Bersama rekan-rekan kuliahnya yang memiliki visi setara seperti Alex Ferrazon, Daniel Tumbuhan, Sunudiantoro, Kinan, dan Kasih, Laut mendirikan sebuah kelompok diskusi bawah tanah. Mereka menamai kelompok diskusi dan pergerakan ini sebagai organisasi Winatra yang sering menggunakan sebuah tempat rahasia berupa rumah kontrakan sederhana. Sebagai marga utama yang akrab, mereka disebut sebagai dapur. Di dapur inilah, di tengah kebulan asap rokok, cangkir-cangkir kopi hitam yang mulai dingin, dan tumpukan-tumpukan buku kiri, Laut dan kawan-kawannya menghabiskan malam-malam panjang untuk membaca buku-buku teori politik, mendiskusikan ketidakadilan sosial, mengkaji perampasan tanah petani di berbagai daerah, serta merumuskan cara agar suara rakyat kecil dan kaum buruh yang tertindas bisa didengar oleh publik luas. Mereka percaya bahwa sebagai mahasiswa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk tidak tinggal diam di menara Gading. Seiring berjalannya waktu, eskalasi pergerakan kelompok ini meningkat secara drastis. Mereka tidak lagi hanya berdiskusi dalam ruangan tertutup, tetapi mulai turun tangan membantu para petani yang tadinya digusur secara paksa di Belangguan, Jawa Timur. Pengalaman langsung menyaksikan kekejaman aparat militer yang membakar rumah-rumah penduduk, memukuli warga desa, dan mengintimidasi para petani, membuat tekad Laut dan kawan-kawannya semakin bulat. Sekembalinya ke Jakarta dan Yogyakarta, mereka memperluas jaringan dengan menggalang aliansi bersama aktivis mahasiswa dari berbagai universitas lain, seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Mereka mulai menerbitkan buletin bawah tanah secara berkala, menyebarkan pamflet-pamflet gelap yang mengkritik kebijakan pemerintah secara tajam, serta mengorganisir aksi-aksi demonstrasi damai di kampus-kampus. Namun, aktivitas bawah tanah yang masif ini tentu saja tidak luput dari mata-mata rezim dan intelijen. Suasana di sekitar Laut dan kawan-kawannya perlahan-lahan mulai berubah menjadi sangat mencekam dan penuh paranoia. Satu persatu anggota kelompok mulai merasa bahwa gerak-gerak mereka diawasi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Telepon rumah mereka disadap dengan bunyi klik aneh di awal sambungan, dan teror misterius mulai berdatangan melalui surat-surat tanpa pengirim maupun panggilan telepon tengah malam yang langsung ditutup begitu dijawab. Puncak ketegangan yang paling mengerikan terjadi pada awal bulan Maret tahun 1998 di sebuah senja yang kelam di sebuah rumah susun di kawasan Jakarta. Biru Laut bersama Daniel, Sunu, dan Alex disergap secara tiba-tiba oleh sekelompok lelaki tegap bersenjata yang tidak dikenal. Tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan resmi, mereka diseret keluar, mata mereka ditutup rapat menggunakan kain hitam. Tangan mereka diikat ke belakang dengan kencang, dan mereka dilemparkan ke dalam mobil van hitam yang melaju kencang meninggalkan tempat tersebut menuju sebuah lokasi antah berantah. Di babak pertengahan dari bagian ini membawa pembacanya masuk ke dalam lembaran paling kelam dan menyayat hati. Hari-hari penyergapan di sebuah tempat interogasi rahasia di dalam ruangan kotor yang gelap, lembab dan terisolasi dari dunia luar. Laut dan rekan-rekannya mengalami siksaan fisik dan mental yang luar biasa biadab. Mereka digantung terbalik, dipukul bertubi-tubi dengan balok kayu, disetrum aliran listrik di bagian tubuh yang sensitif, disundut rokok, dan disiram dengan menggunakan air es. Di tengah malam yang dingin oleh para interrogator, salah satunya digambarkan memiliki julukan menyeramkan, seperti si mata merah. Penyiksaan ini dilakukan secara sistematis dengan satu tujuan utama, memaksa Laut dan kawan-kawannya untuk mengaku membongkar seluruh jaringan organisasi mahasiswa, serta menyebutkan nama-nama tokoh besar yang berdiri di balik gerakan pro-demokrasi.
Meskipun tubuhnya hancur babak belur dan kesadarannya sering melayang akibat rasa sakit yang teramat sangat, narasi batin biru laut tidak pernah patah. Di sela-sela siksaan tersebut, pikirannya justru melayang jauh menembus dinding sel tahanan. Kembali ke ke rumah keluarganya di Jakarta, Laut mengenang ibunya yang sangat sabar dan penuh kasih sayang, selalu menyiapkan hidangan lezat di meja makannya. Ayahnya, Bapak Arya Wibisono, seorang pria tenang yang gemar merawat tanaman di pekarangan rumah, serta adik perempuannya Asmara Jati yang menjadi teman diskusinya yang cerdas. Laut juga mengenang kekasih hatinya Anjani, seorang gadis pelukis yang senantiasa mendukung cita-citanya dan melukis wajah laut di atas kanvas. Nah, bagian pertama dari novel ini ditutup secara tragis dari dasar laut yang sunyi, tempat mana jasad Laut akhirnya dibuang setelah ia mengembuskan napas terakhirnya akibat siksaan yang teramat berat, menyisakan kesadaran bahwa hidupnya direnggut oleh sistem negara yang keji tanpa pernah ada proses peradilan yang sah. Cerita kemudian bergeser secara drastis ke bagian kedua, di mana narasi ini diambil alih sepenuhnya oleh Asmara Jati, adik kandung Biru Laut. Latar waktu di bagian ini melompat maju ke masa setelah kejatuhan rezim Orde Baru, tepatnya memasuki tahun 2000-an awal. Asmara Jati tumbuh menjadi seorang perempuan muda yang menguasai keteguhan sang kakak. Jika bagian pertama adalah suara dari mereka yang menjadi korban kekejaman fisik rezim, maka bagian kedua adalah representasi nyata dari suara keluarga yang ditinggalkan untuk menanggung beban psikologis dan sosial yang luar biasa berat, di mana ketidakpastian adalah bentuk siksaan yang paling kejam. Asmara Jati tidak pernah tinggal diam meratapi nasib dalam kamar bersama tim dari Komisi Orang Hilang yang dipimpin oleh tokoh fiktif Aswin Pradana, jaringan aktivis hak asasi manusia, serta korban keluarga penculikan dari berbagai universitas lain. Asmara aktif bergerak, ia mendirikan posko pencarian, mendatangi kantor-kantor pemerintahan, mengumpulkan dokumen kesaksian dari para korban yang dilepaskan hidup-hidup, dan berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, mengenakan pakaian serba hitam di depan Istana Negara yang dalam aksi demonstrasi damai yang dikenal sebagai aksi Kamisan. Tujuannya hanya satu, menuntut negara agar bertanggung jawab penuh, membuka arsip rahasia militer, mengakui adanya kejahatan penghilangan paksa, serta memberikan kepastian hukum dan kejelasan makam bagi para korban yang hingga kini jasadnya antah berantah di mana. Dalam kesehariannya, di bagian ini diperlihatkan betapa rumitnya pergulakan batin yang harus dihadapi oleh Asmara. Ia harus menghadapi tembok birokrasi negara yang dingin, sikap apatis dari sebagian masyarakat yang menyuruh mereka ikhlas begitu saja, ancaman teror terselubung dari pihak-pihak militer masa lalu yang masih memegang pengaruh, serta perdebatan pelik di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Di dalam satu sisi, beberapa kerabat mulai merasa lelah dan menjelaskan agar keluarga menerima kenyataan pahit bahwa laut tidak akan pernah kembali. Namun di sisi lain, kedua orang tuanya, mereka terutama sang ibu, hidup dalam sebuah dimensi psikologis yang disebut sebagai penyangkalan abadi atau denial, di mana mereka terjebak di antara harapan palsu dan kepedihan yang mendalam. Salah satu elemen paling emosional dan paling ikonik serta menyayat hati dalam bab Asmara Jati ini adalah tradisi keluarga yang dinamakan Hari Minggu di rumah orang tua laut. Setiap akhir pekan tanpa pernah terlewatkan sekalipun, Ibu Laut selalu memasak makanan dalam porsi besar, termasuk hidangan kesukaan Biru Laut seperti gulai udang, kemudian dengan sangat telaten menata satu persatu piring, sendok, garpu, dan gelas ekstra di atas meja makan, tepat di tempat biasa Laut duduk. Ritual pilu ini dilakukan bertahun-tahun lamanya. Sang ibu menolak untuk menyingkirkan barang-barang pribadi di kamar Laut, menolak membiarkan debu menyentuh buku-buku milik anaknya, dan terus meyakini dalam lubuk hatinya yang paling dalam bahwa suatu hari nanti, di hari Minggu sore, Biru Laut akan mengutuk pintu rumah dan pulang kembali ke hadapan mereka, duduk bersama menyantap makanan yang hangat yang telah disiapkan. Di bab akhir novel, cerita merangkum seluruh perjalanan ini melalui sebuah epilog yang sangat puitis. Jiwa Biru Laut digambarkan telah sepenuhnya menyatu dengan alam, menjadi hembusan angin malam yang membelai daun-daun di pekarangan rumah, deburan ombak di laut bebas, dan cahaya bintang di langit Jakarta.
Laut menyaksikan dimensi lain bagaimana keluarganya, kekasihnya, Anjani dan kawan-kawannya terus merawat ingatan tentang dirinya, mengadakan pameran dari seni bersama dan mendiskusikan kembali arti kemerdekaan. Nah, novel ini ditutup dengan pesan moral yang sangat kuat dan abadi. Meskipun sebuah rejim yang lalai menggunakan kekuasaan, senjata, dan rasa takut untuk membungkam kebenaran serta menghilangkan nyawa manusia secara paksa, memori kolektif tentang perjuangan cinta dan kemanusiaan tidak akan pernah dihapuskan oleh sejarah apapun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan tentang buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.